Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video materi tentang MySQL Database. Sebelum kita mulai ke materi, kita perkenalan dulu. Nama saya adalah Fitriani. Saya berkuliah di Universitas Handayani Makassar, semester 4 Teknik Informatika, NPM 2020-02-0004. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas final dari dosen, yaitu Pak Respati N, Eskom MT. Sebelum kita mulai ke pengenalan MySQL, kita harus memahami apa itu Database Management System. Database Management System atau biasa disebut DBMS adalah sebuah software yang dirancang khusus untuk menghubungkan database dengan pengguna agar proses pengelolaan data dapat berjalan dengan baik. Sebuah DBMS pada dasarnya bertugas untuk mengelola data, database engine, dan skema database agar proses manajemen dan pengorganisasian data dapat berjalan dengan lancar. Dengan kata lain, DBMS adalah sebuah perantara visual yang dapat membantu pengguna untuk membaca, memperbarui, mengorganisir, dan menghapus data yang tersimpan di dalam database dengan lebih mudah. Terdapat dua jenis bahasa komputer yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan DBMS. Data Diffusion Language atau DDL. Bahasa ini digunakan untuk membuat dan mengubah struktur dari sebuah objek yang dalam database seperti views, skema, table, indeks, dan sebagainya. Data Manipulation Language atau DML. Bahasa ini digunakan untuk memberikan perintah untuk memanipulasi sebuah data di dalam database. Perintah tersebut meliputi pengembalian data, menambahkan data, mengubah data, dan menghapus data. Fungsi DBMS. DBMS memiliki beberapa fungsi utama, yaitu 1. Mendefinisikan data beserta kaitannya. Sebuah database memiliki cakupan informasi yang sangat besar yang tersimpan dalam bentuk dokumen atau tabel. DBMS membantu mendefinisikan di mana sebuah informasi terletak beserta kaitannya dengan informasi di tabel atau dokumen lain. 2. Memanipulasi data. Salah satu fungsi mendasar DBMS adalah untuk menyimpan, memperbarui, atau menghapus data dengan lebih mudah. Hal ini dapat terjadi karena adanya interface visual yang dapat membantu user untuk memanipulasi data tanpa perlu mengakses sumber informasinya. 3. Meningkatkan integrasi data. Dalam sebuah DBMS,
terdapat beberapa basis data yang dapat diakses oleh banyak user. Maka dari itu, akurasi dan konsisten data dalam database adalah suatu yang mutlak. Sistem pengelolaan basis data membantu memastikan bahwa seluruh data tetap akurat dan tersusun secara konsisten. 1. Hierarchical database. Hierarchical database atau basis data bentuk hierarki merupakan jenis sistem pengelolaan basis data dengan struktur hubungan parent-children, induk anak. Dalam sistem pengelolaan jenis hierarchical, data juga memiliki informasi mengenai hubungan ibu anak di dalam grup mereka. Jika divisualisasikan, sistem pengelolaan hierarkikal akan berbentuk seperti berikut. Contoh hierarkikal database lainnya adalah IBM, Information Management System (IMS). 2. RDM Mobile. Yang ketiga Windows Registry. Yang keempat XML dan XML. Yang kedua Network Database. Network database atau basis data jaringan menggunakan sebuah struktur jaringan untuk membentuk hubungan relationship antar entitas di dalamnya. Secara teknis, network database merupakan bentuk turunan dari hierarchical database. Namun jika dalam bentuk hierarki, sebuah entitas hanya dapat memiliki hubungan induk anak dengan satu entitas lain. Dalam network database, sebuah entitas dapat memiliki hubungan induk anak dengan lebih dari satu entitas lain, seperti gambar di bawah. Contoh network database antara lain: yang pertama, Integrated Data Store atau bisa disebut IDS. Yang kedua, Integrated Database Management System atau bisa disebut IDMS. Yang ketiga, Raima Database Manager. Yang keempat, Turbo Image. Yang kelima, Unifast DMS 1100. Ketiga, ada relation database. Dalam sebuah relation DBMS atau biasa disebut RDBMS, hubungan antara database bersifat relation serta data disimpan dalam tabel yang berisi kolom data dan baris. Kolom itu berisi atribut, sedangkan baris berisi record atau data. Bentuk untuk mengoperasikan RDBMS seperti menambah, mengurangi, menghapus, dan memanipulasi data. User perlu menggunakan struktur query language atau biasa disebut MySQL. Dapat dilihat pada gambar ini. Contoh RDBMS antara lain MySQL, PostgreSQL, Oracle DB. Nah, itulah tadi pengenalan database management system. Dan sekarang kita masuk ke materi pengenalan MySQL. Mengenal MySQL. MySQL adalah program database
server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan cepat. Multi-user serta menggunakan perintah standar SQL, Structured Query Language. MySQL adalah sebuah database yang dapat digunakan baik sebagai klien maupun server. Database MySQL adalah sebuah perangkat lunak database yang berbentuk relasional atau dalam bahasa basis data disebut sebagai Relational Database Management System atau disebut dengan RDBMS, yang menggunakan suatu bahasa pemerintahan SQL. MySQL terdapat beberapa kelebihan, yaitu MySQL sebagai Database Management System atau DBMS. Yang kedua, MySQL sebagai Relational Database Management System atau RDBMS. Yang ketiga, MySQL adalah sebuah software database yang bersifat open source. Artinya, program ini bersifat free atau bebas digunakan oleh siapapun tanpa harus membeli atau membayar lisensi kepada pembuatnya. Yang keempat, MySQL merupakan sebuah database server yang melayani permintaan dari klien. Yang kelima, MySQL merupakan sebuah database klien yang dapat melakukan query yang mengakses database pada server. Yang keenam, MySQL mampu menerima query yang bertumpuk dalam satu permintaan atau disebut multi-threading. Yang ketujuh, MySQL merupakan sebuah database yang mampu menyimpan data berkapasitas sangat besar hingga berukuran gigabyte sekalipun. Yang kedelapan, MySQL didukung oleh driver ODBC, artinya database MySQL dapat diakses menggunakan aplikasi apa saja termasuk berupa visual seperti Delphi atau Visual Basic. MySQL adalah database yang menggunakan enkripsi password. MySQL merupakan server database yang multi-user, artinya database ini dapat digunakan oleh banyak pemakai. SQL dapat menggunakan kunci lebih dari 16 kunci per tabel. Dalam satu kunci memungkinkan beberapa field. MySQL mendukung field yang dijadikan sebagai kunci primer dan kunci unique. MySQL didukung oleh sebuah komponen C dan per API, sehingga dapat diakses melalui sebuah program aplikasi yang berada di bawah protokol internet berupa web. MySQL menggunakan suatu bahasa permintaan standar yang bernama SQL. Perbedaan MySQL dan SQL. MySQL adalah program database server, sedangkan SQL adalah bahasa yang digunakan di dalamnya. SQL dibedakan menjadi dua bentuk query, yaitu 1. DDL, Data Definition Language, adalah sebuah metode query yang berguna untuk mendefinisikan data pada sebuah database, yaitu create digunakan untuk membuat tabel dan database, drop untuk menghapus tabel,
maupun database. Alter untuk melakukan pengubahan struktur tabel yang telah dibuat, baik menambah field, mengganti nama field, ataupun menamakannya kembali, serta menghapus. 2. DML, Data Manipulation Language, adalah sebuah metode query SQL yang digunakan apabila DDL telah terjadi, sehingga fungsi dari query ini adalah untuk melakukan manipulasi database yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya, yaitu A. Insert, digunakan untuk memasukkan data pada tabel database. Update, digunakan untuk melakukan pengubahan terhadap data yang ada pada tabel. Delete, digunakan untuk menghapus data pada tabel. Tipe data yang terdapat pada MySQL yaitu INT, angka 21474836648 sampai dengan 214748367. Float, yaitu angka pecahan. Date adalah tanggal. Date time adalah tanggal dan waktu. Char, string dan penjaga tetap sesuai dengan yang ditentukan, panjangnya 1 sampai 255 karakter. Varchar, string dengan panjang yang berubah-ubah sesuai dengan yang disimpan saat itu, panjang 1 sampai 255 karakter. Blob, teks dengan panjang maksimal 65535. Kemudian kita membuat database. Misalkan saya ingin membuat database yang bernama tabel tanggal lahir. Pertama, kita mengetik use biodata. Lalu run. Oke, use biodatanya sudah berjalan. Kemudian kita klik create table TB tanggal lahir. Di dalam TB tanggal lahir terdapat ID INT auto increment primary key. Ada nama varchar 20 not null. Kemudian tanggal lahir, date. Lalu kita run. Oke. Kemudian kita ketikkan tb tanggal lahir. Lalu insert into tb tanggal lahir. Nama tanggal lahir, value abu, tanggalnya 2021 0701. Kemudian ada Komang, Dani, Sari, Dita, Fitri, dan Kelly. Kemudian kita ketikkan insert into tb tanggal lahir.
Nama tanggal lahir Values Kelly. Insert into TB tanggal lahir. Nama tanggal lahir Values Jenny. Kemudian insert into TB tanggal lahir. Nama tanggal lahir Values Nadia. Kemudian insert into TB tanggal lahir. Nama tanggal lahir Values Norin. Insert into TB tanggal lahir. Nama tanggal lahir. Di sini ada Kila. Kila 2001-07-14. Insert into TB tanggal lahir. Mufli. Insert into TB tanggal lahir. Erpan. Insert into TB tanggal lahir. Lian. Insert into TB tanggal lahir. Fausan. Insert into TB tanggal lahir Kenzo. Lalu ketikkan use tanggal lahir. Select bintang from TB tanggal lahir. Di sini saya menggunakan perintah select bintang from TB tanggal lahir. Di sini sudah terlihat tabelnya. Ada 15 tabel yang bernama Jenny, Anjani Fitra, Laila Dita, Fitri Kelly Noral, Doni Aldo, Rizal, Dila, Rizal, Miko, Cecil. Kemudian saya akan membuat perintah siapa yang ulang tahun hari ini. Perintahnya itu select ID nama tanggal lahir from TB tanggal lahir where day tanggal lahir sama dengan day and month tanggal lahir sama dengan month current date. Lalu kita run. Di sini terlihat tidak ada yang ulang tahun hari ini. Kemudian saya membuat perintah siapa yang lahir di bulan genap. Perintahnya itu select bintang from TB tanggal lahir where month dalam kurung month dalam kurung tanggal lahir, 2 sama dengan 0. Sekarang kita run. Di sini ada Fitra 1998 bulan 12 tanggal 22, Laila 1947 bulan 12 tanggal 5, Dita 1955 bulan 6 tanggal 2, Fitri 1995 bulan 8 tanggal 3,
Lalu ada Aldo 2004 bulan 2 tanggal 20. Kemudian ada Rizal 2001 bulan 12 tanggal 16. Kemudian ada Fitra 1998 bulan 12 tanggal 22. Laila 1947 bulan 12 tanggal 5. Di sini sudah terbukti ya, semua yang lahir di bulan genap. Kemudian saya akan mengetikkan perintah siapa yang lahir di bulan ganjil. Perintahnya itu select bintang from, TB tanggal lahir, where mood, dalam kurung mon, tanggal lahir, 2 sama dengan 1. Kita run. Di sini terdapat yang lahir di bulan ganjil ada Jenny, Anjani Kelly, Ronaldoni, Dila, ada Miko, Cecil, Rizal, Jenny, Anjani, Kelly, Ronaldoni, Mawar, Aisila, Wahida, dan Ronald. Kemudian saya ingin mengetikkan perintah siapa yang lahir di tahun sebelum 1955. Kemudian kita jalankan. Perintahnya itu select bintang from, TB tanggal lahir, where, year, dalam kurung tanggal lahir, lebih kecil, year, 1955, bulan 1, tanggal 1. Kemudian kita run. Di sini ada Laila, Rizal, di sini ada Laila dan Rizal. Kemudian kita ingin mencari berapa umur Komang dan Sari. Perintahnya itu select ID nama tanggal lahir, time staff div, year tanggal lahir, current date, as umur from, TB tanggal lahir, where nama sama dengan Komang, or nama sama dengan Sari. Kemudian kita jalankan. Di sini ada umur Fitri 1995
bulan 8 tanggal 3, umurnya itu sudah 27. Sekarang kita mencari berapa total jumlah umur Fitri dan Dani. Perintahnya itu select sum times staff div year tanggal lahir current date as jumlah from TB tanggal lahir where nama in Fitri Dani. Di sini total umur Fitri dan Dani adalah 54. Kemudian kita ingin mencari siapa yang punya huruf terakhir I. Perintahnya itu select bintang from TB tanggal lahir where nama like persen I. Kemudian kita jalankan. Di sini terdapat Jenny, Anjani, Fitri, Kelly, Doni, Jenny, Anjani, Fitri, Kelly, Doni, Melati. Kemudian kita ingin mengetahui berapa selisih umur Sari dan Fitri. Select, perintahnya itu select tanggal lahir as selisih umur. Kemudian kita run. Selisih umurnya itu 50. Kemudian kita ketikkan perintah select date div current date 2021 bulan 1 tanggal 1 as selisih. Selisihnya 583. Selisih umur Sari dan Fitri adalah 50 tahun. Kita akan mencari umur siapa yang paling muda. Perintahnya itu select ID nama tanggal lahir min times tem div year tanggal lahir current date as umur from TB tanggal lahir. Kemudian kita run. Di sini yang paling muda Jenny. Umur yang paling tua select max times div year tanggal lahir current date as umur from TB tanggal lahir. Kita akan menampilkan nama yang usianya di atas 10 tahun. Perintahnya itu select times div year tanggal lahir current as umur from TB tanggal lahir where umur
Di sini kita akan membuka tabel tanggal lahir. Setelah kita akan mencari, tampilkan tanggal 3 hari ke depan. Kita run. (2022 02) tanggal 10. Ini sudah tanggal 7 bulan 8 2002. Sekarang kita tampilkan nama yang lahir di tahun genap, kemudian berinisial A. Perintahnya itu select nama tanggal lahir from nama tabel where like a percent and mode year tanggal lahir 2 sama dengan 0. Select bintang from TB tanggal lahir where month tanggal lahir 2 sama dengan 0 and nama like a percent. Kemudian kita jalankan. Tidak mau jalan. Ini. Di sini ada Aldo dan Anissa. Kemudian tampilkan nama yang umurnya di atas 15 sampai 20 tahun. Perintahnya itu select nama tanggal lahir, time, step, div, years, tanggal lahir, current date, from to TB tanggal lahir, where times, div, year, tanggal lahir, current date, lebih besar 15, and times, div, year, tanggal lahir, current date, lebih kecil 20. Kemudian kita jalankan. Di sini ada Aldo yang berusia 18 tahun dan Farah yang berusia 16 tahun. Kemudian kita akan mencari perintah total semua umur yang tadi. Umurnya Aldo dan umurnya Farah. Perintahnya itu select sum times time div, year tanggal lahir, current date as umur from TB tanggal lahir, where times, div, year, tanggal lahir, current date, lebih besar 15, and times, div, year, tanggal lahir, current date, lebih kecil 20. Kita run. Total semua umurnya itu 52. Kemudian kita akan mencari perintah yang lahir di bulan 7, 9, dan 12 yang mengandung huruf A dan D. Di sini perintahnya select bintang from TB tanggal lahir where month tanggal lahir sama dengan 7 or month tanggal lahir 9 or month tanggal lahir sama dengan 12 and nama like persen A persen and nama like persen D persen. Kemudian kita jalankan. Di sini terdapat nama Dila dan Wahida. Kemudian
Setelah kita tahu cara membuat tabel dan perintahnya, kita akan membuat tabel Sekarang saya akan membuat tabel relasi. Langkah pertama yang saya akan buat tabel-tabel yang menampung data referensi atau tabel kategori dan rak terlebih dahulu, baru membuat tabel data utama, tabel film, melalui langkah-langkah di bawah. Pertama, saya membuat database-nya dulu yang bernama relasi. Kemudian, saya menggunakan database dengan nama perintah relasi. Lalu, saya buat tabel kategori dengan perintah create table kategori ID int primary key atau incremer, nama varchar 15, lalu kita run. Create table film ID int 11 not null auto incremer, nama varchar 50 not null, ID rak int 11 not null, ID kategori int 11 not null, primary key dalam kurung ID, key ID rak, key ID kategori dalam kurung ID kategori. Constraint ID kategori foreign key ID kategori reference kategori ID constraint ID rak foreign key ID rak reference rak ID. Kemudian kita run. Setelah itu insert into kategori values not null, fiksi not null, drama not null, horror not null, komedi null, action.
Maka hasilnya ketika saya menjalankan query select di tabel kategori, kita run. Di sini terdapat ID 1 fiksi, 2 drama, 3 horor, 4 komedi, 5 action, kemudian saya juga memasukkan data di dalam tabel rak dengan query seperti berikut. Insert into rak values 0 ABC 0 DEF 0 GHI 0 JKL. Select bintang from rak. Maka hasilnya ketika saya menjalankan select tabel, hasilnya kita run. Maka hasilnya 1 ABC, 2 DEF, 3 GHI, 4 JKL, 5 MNO. Setelah itu saya akan memasukkan data ke dalam tabel utama, tabel film dengan query berikut. Maka hasilnya seperti berikut. 1. Caption Amerika. ID rak 1. ID kategori 1. Perintahnya insert into film values not null Iron Man 5,1. Maka hasilnya error dengan output seperti berikut. Hal ini dikarenakan ID rak yang bernilai 5 yang saya masukkan belum tersimpan di dalam tabel rak. Sehingga jika saya memasukkan nilai 5 di dalam tabel rak, error tersebut tidak akan terjadi dan data film Iron Man akan tersimpan di dalam tabel film. Berikut
Berikut pembuktiannya. Saya memasukkan terlebih dahulu ID 5 di tabel rak dengan query seperti berikut. Insert into rak values 5 MNO. Kita run. Kemudian saya jalankan lagi query insert into film values null iron main 5.1. Dan untuk melihat hasilnya, kita menggunakan perintah select bintang from film. Maka hasilnya adalah data film Iron Man dengan nomor rak 5 sudah tersimpan di dalam tabel film. Hal ini juga berlaku ketika memasukkan data di dalam kolom kategori. Server akan mengecek dahulu apakah data yang akan dimasukkan ke dalam kolom ID kategori di tabel film sudah tersimpan terlebih dahulu di tabel kategori. Jika benar sudah ada di tabel kategori, barulah kemudian akan akses penyimpanan data yang akan dimasukkan ke tabel film diperbolehkan. Nah, setelah itu Oke, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman semua.